Perkenalkan, nama saya Ornianin dan teman saya. Donice. Kami mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, semester 2 kelas A. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi kami atau kami akan melakukan wawancara mengenai etika dalam dunia pendidikan. Saya Orni sebagai penanya dan teman saya Doni sebagai penjawab. Baik, soal nomor yang pertama adalah mengapa etika perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan? Pengetahuan etika memiliki peran yang sangat vital dan produktif di dalam pendidikan. Etika dalam pendidikan membantu menjalankan sistem dengan lancar. Ini menetapkan standar yang berlaku dan melindungi kepentingan pelajar serta guru. Yang kedua, apakah etika memiliki kaitannya dengan pendidikan? Baik, saya akan menjawab. Etika di pendidikan adalah bab pokok yang saling terkait seorang yang memiliki pendidikan. Akan dilihat dari cara dan gaya hidupnya yang menunjukkan sifat-sifat serta perkataan sopan dan santun. Nomor yang ketiga adalah etika apa saja yang perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan? Baik, saya akan menjawab, yaitu etika perilaku, etika cara berpakaian, etika berbicara, dan masih banyak etika-etika yang perlu kita kembangkan. Yang berikut nomor 4, bagaimana etika dalam berpakaian? Langsung saya akan menjawab. Itu yang pertama, menutup aurat dan bagian tubuh sesuai dengan tujuan, situasi dan kondisi lingkungan. Yang ketiga, tampak rapi, bersih, sehat dan ukurannya pas. Dan yang keempat, tidak mengganggu orang lain. Dan yang kelima, tidak melanggar hukum negara dan hukum agama. Yang berikut nomor 5, mengapa harus adanya etika dalam berpakaian? Saya akan menjawab, karena cara berbusana dan bergaul seorang secara tidak langsung mencerminkan kepribadian seseorang, tentunya dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku sebagai pedoman cara hidup yang benar dari sudut pandang budaya, susila, dan agama. Yang berikut nomor 6, apa manfaat kita mempunyai etika dalam berpakaian? Manfaat etika dalam berpakaian itu yang pertama, etika bermanfaat sebagai penghubung antar nilai. Etika bermanfaat sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Etika bermanfaat untuk menjadikan individu memiliki sikap kritis. Dan yang keempat, etika bermanfaat sebagai suatu pendiri dalam diri. 5. Etika bermanfaat untuk membuat sesuatu sesuai dengan pengaturan. Yang keenam, etika sebagai bentuk mengorbankan sedikit kebebasan dalam dirinya. Yang ketujuh, etika dapat membantu dan menentukan pendapat. Yang berikut adalah etika dalam pergaulan. Apa pengertian dari etika pergaulan? Etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang berada dalam pergaulan. Yang berikut nomor 8, mengapa perlu adanya etika pergaulan dalam dunia pendidikan? Etika dalam pergaulan dalam dunia pendidikan karena cara berbusana dan bergaul seseorang secara tidak langsung mencerminkan kepribadian seseorang, tentunya dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku, pedoman cara hidup yang benar dari sudut pandang budaya, susila, dan agama. Dan yang berikut nomor 9, apa yang menjadi tolak ukur dalam etika bertingkah laku? Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, yang berarti adat istiadat, yang menjadi dasar untuk mengukur apa perbuatan seseorang, baik atau buruk, dapat dikatakan baik atau buruk sesuai perbuatan secara moral yang bersifat lokal.
Yang berikut nomor 10, coba berikan contoh etika bertingkah laku dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk bertingkah laku itu yang pertama berkata jujur, menghormati orang yang lebih tua dari kita, menghargai perbedaan pendapat, menyatuni anak yatim piatu, membela kebenaran dan keadilan. Baik, terima kasih. Mungkin ini adalah sedikit materi kami mengenai etika dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Salam. Salam.